Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini bersama saya Suci Rahmayanti dengan materi rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar alfa dengan rumus A X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0, alfa. Didapat bayangannya X aksen, Y aksen. Kemudian untuk mendapatkan X aksen menggunakan dengan cara X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Kemudian ketika kita mencari Y aksen menggunakan cara X dikali sin alfa ditambah Y cos alfa. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan bayangan titik A dengan nilai negatif 4,3 yang dirotasikan 180 derajat dengan pusat O dengan nilai 0,0. Nah, selanjutnya untuk menjawab soalnya kita diketahui A terdapat negatif 4,3. Negatif 4 ini sebagai X-nya, kemudian 3 sebagai Y-nya. Kemudian akan dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, berarti O, 180 derajat. Nah, 180 derajat ini sebagai alfanya. Setelah itu didapat bayangan X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen dan Y aksen dengan menggunakan rumus yang sudah saya tulis. Untuk mendapatkan X aksennya, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian X tetap cos alfanya tadi bernilai 180 derajat, berarti cos 180 derajat dikurangi Y tetap, kemudian sin 180 derajat. Kemudian X dilihat lagi pada sudut istimewa untuk mencari nilai cos 180 derajat itu minimnya berapa. Didapat ada negatif 1, berarti X dikali negatif 1 dikurangi Y. Kemudian nilai dari sin 180 derajat itu berapa? Ada 0, berarti Y dikalikan 0. X dikalikan negatif 1 hasilnya negatif X, kemudian dikurangi Y dikalikan 0 hasilnya 0, maka tidak saya tulis hasilnya. Diketahui bahwa X aksen didapat negatif X. Untuk mencari Y aksen kita tulis dulu rumusnya. Kemudian X sin alfa, tadi alfanya bernilai 180 derajat ditambah Y cos 180 derajat. X sin 180 derajat bernilai berapa? Dilihat di sini bernilai 0. Kemudian Y cos 180. Cos 180 bernilai apa? Negatif 1. X dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian Y dikalikan negatif 1 hasilnya negatif Y. Jadi Y aksen terdapat negatif Y. Maka didapat bayangannya X aksen itu didapat negatif X, kemudian Y aksennya didapat negatif Y. Nah, tadi kan nilai negatif 4 itu nilai X, kemudian yang Y-nya kan, yang 3 kan nilainya Y. Berarti kita masukkan lagi negatif 4, negatif Y-nya bernilai 3. Sama dengan negatif ketemu negatif hasilnya positif,
min 3. Maka bayangan dari titik A didapat nilainya 4,-3. Kemudian materi kedua dari dilatasi. Yang pertama, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Dengan rumus titik A dengan X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Terdapat bayangan A yaitu Kx, Ky. Contoh, tentukan bayangan titik P dengan nilai 6,8 karena dilatasi O, -2 atau dengan pusat 0,0 dengan K -2. Untuk menjawab pertanyaannya menggunakan rumus seperti ini. Nah, didapat P dengan nilai 6,8. 6 ini sebagai X-nya, kemudian 8-nya sebagai Y-nya. Didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan K-nya bernilai -2. Lalu akan didapat bayangan P-nya. Kan di sini udah ada rumusnya. K-nya tadi -2 dikali nilai X-nya berapa? 6. Kemudian K-nya berapa tadi? -2. Y-nya 8 dikali 8. -2 dikali 6 berapa? 2 -12. Kemudian -2 dikali 8 hasilnya -16. Maka bayangan dari titik P dengan nilai 6,8 adalah bayangan P -12, -16. Selanjutnya ada dilatasi dengan pusat P dengan A, B dan faktor dilatasi K. Dengan menggunakan rumus titik A terdapat X, Y didilatasikan terhadap titik P, K akan mendapatkan bayangan A terdapat X bayangan, Y bayangan. Untuk mencari X bayangannya menggunakan rumus yang ini. X aksen dikurangi A sama dengan K dikali X kurangi A. Kemudian bagian bayangan Y. Bayangan Y aksen dikurangi B sama dengan K dikalikan Y kurangi B. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A terdapat 5,0. Nah, dilihat dari rumusnya. Ini A ini terdapat 5,0. Nah, 5 ini sebagai nilai X-nya, kemudian nilainya sebagai Y-nya yang didilatasikan terhadap titik pusat P 1,1. Nah, yang ini berarti nilai A, B-nya dengan faktor dilatasi -2. Berarti K-nya ini -2. Langsung saja untuk mencari X bayangannya kita tulis seperti ini. Masukkan X bayangan dikurangi A berapa nilainya? 1 sama dengan K-nya kan -2. Kemudian X-nya berapa? 5 dikurangi nilai A-nya 1. Nah, kemudian tulis lagi yang sebelah kiri nanti dialihkan ke sebelah kanan berubah menjadi positif, berarti awalnya negatif, dialihkan ke sebelah kanan menjadi positif, dikurangi 2
Kemudian 5 dikurangi 1 berapa? 4. X aksen. Negatif 2 dikali 4 berapa? Negatif 8. Kemudian 1 dikurangi 8 berapa? Hasilnya negatif 7. Untuk mencari bayangan Y-nya seperti ini. Y aksen dikurangi nilai D-nya berapa tadi? 1. Kemudian nilai K-nya negatif 2 dikali nilai Y-nya kan 0. Kemudian dikurangi nilai D-nya 1. Kita tulis terlebih dahulu. Negatif 2, 0 dikurangi 1 hasilnya berapa? Berarti kali negatif 1. Kita tulis lagi ya bayangan. Kurangi 1 sama dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 1. Negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. 2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti Y bayangan 2-nya ditulis lagi. Negatif 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif. Didapat Y bayangannya 2 ditambah 1 berapa? 3. Jadi bayangan dari titik A dengan nilai 5,0 adalah bayangan A terdapat nilai negatif 7,3. Paham anak-anak? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.